Oke, baik. Eh, kita mulai lagi dari awal. Jadi, untuk memahami integral rangkap 3, kita perlu memahami kembali tentang integral rangkap 2, yaitu integral pada bidang dari sebuah fungsi dua variabel f(x, y). Oke, dan saya sarankan Anda untuk meninjau kembali. Oke, mudah-mudahan Anda sudah memahami integral rangkap 2. Nah, untuk memahami integral rangkap 3 ini, kita lihat contoh berikut ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Oke, misalkan di sini di contoh 1 diberikan daerah dalam ruang 3 dimensi antara dua buah paraboloid, yaitu z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat dan z sama dengan 4 min x kuadrat min y kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan volume dari daerah yang terbentuk yang dibatasi oleh kedua paraboloid tersebut. Yang pertama, sekali lagi, tidak apa saya sebutkan sekali lagi, tidak selamanya kita harus selalu menggambar untuk menyelesaikan permasalahan dalam masalah seperti ini. Tapi gambar bisa sangat membantu kita memahami lebih dalam lagi sebenarnya apa yang terjadi pada soal ini. Oke, jadi saya putuskan, saya coba gambarkan permasalahan ini. Nah, untuk menggambarkan permasalahan ini, saya sarankan menggunakan Octave karena gratis yang pertama, yang kedua running atau jalan dengan lebih ringan dibandingkan dengan MATLAB ya. Itu alasan saya menggunakan Octave. Oke, yang pertama, yang kedua, kita buka Octave, pastinya harapan saya sudah diinstal semua, dan untuk menggambarkan situasi gambar pada soal, di sini juga sudah saya siapkan sintaknya ya. Di yang pertama tadi saya sudah tuliskan di sini, kita tentukan koordinat untuk x dan y. Jadi kalau Anda sudah familiar dengan MATLAB, teaching dengan menuliskan bracket xy untuk menyatakan atau untuk mendeklar bahwa x dan y-nya itu dibatasi pada interval tertentu ya. Oke, jadi di sini saya jelaskan bahwa x dan y kita akan buat mesh grid-nya atau jaring-jaringnya pada koordinat 3 dimensi ini, di mana x-nya itu berada pada interval min 1 sampai min 1,4 sampai dengan 1,4. Di sini kita lihat di gambar ya. Di sini min 1,4 sampai 1,4 ya, sekitar di sinilah. Dengan jarak antar titiknya itu 0,05. Di sini memang tidak terlihat ya. Di sini memang tidak terlihat. Tapi kalau Anda tidak tuliskan ini, tentu ini jaraknya dihitung sebagai satu satuan. Jadi ini bisa saja bukan 0,5 tapi langsung 0, 1, 2 dan seterusnya gitu ya, atau 0, min 1, min 2 dan seterusnya. Nah, itu untuk X. Nah, untuk Y pun sama, kita lakukan dengan membuat interval yang sama ya, sehingga kita akan mendapatkan gambar yang cukup bagus gitu. Bisa saja Anda ganti-ganti, nanti di-explore sendiri aja kalau ini diganti bagaimana gambarnya, kalau Y diganti bagaimana gambarnya. Dan yang 50 ini adalah banyaknya segmen yang terbentuk antara X dan Y. Jadi 50 itu menunjukkan petak-petak kecil di sinilah ya. Ya mungkin kita terlalu kerajinan kalau menghitung ini sebanyak 50. Oke ya, sorry, saya mau mengatakan begini. Jadi, kalau Anda ini dibikin 100 di sini, ini jadinya banyak titik 100. Oke, jadi itu yang pertama. Yang berikutnya, Anda bisa menuliskan fungsi-fungsi yang ada pada soal ya. Tadi kita lihat ada dua z, sini ada dua parabola, di sini ada z sama dengan x kuadrat, y plus y kuadrat, dan z sama dengan 4 min x kuadrat y kuadrat. Dan ini kita deklarasikan dengan cara menuliskannya. Perhatikan, nah tadi ada yang bertanya, Devi tadi ya kalau tidak salah. Nah, karena ada dua z, untuk membedakannya kita kasih nama saja, yang satu z1, yang lainnya z2.
Nah, untuk Z1 perhatikan cara menuliskannya di sini, karena tadi X kuadrat plus Y kuadrat ya. Jadi X, oke, lalu titik. Ini untuk menunjukkan operasi sebenarnya, operasi perkalian yang dipahami oleh program Octave ataupun MATLAB. Kemudian pangkat seringkali kita sudah pahami, baik itu pada equation di Word ataupun pada GeoGebra atau yang lainnya, adalah topi ya. Saya nyebutnya ini topi, kemudian 2. Ya, ini artinya X kuadrat. Dan kita tuliskan di Octave dengan tulisan yang sama. Saya tinggal tuliskan Z1 sama dengan X titik topi 2 ditambah Y titik topi 2. Oke ya, ini untuk menunjukkan Z1 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu jangan lupa untuk selalu menuliskan semikolon, titik koma. Karena kalau tidak Anda tuliskan, itu dieksekusi langsung ya, dan hasilnya akan berbeda. Oke, kemudian selanjutnya Z2 sama dengan, oke, kita lihat tadi Z2 adalah 4 min X kuadrat min Y kuadrat, dan kita bisa tuliskan dalam dua bentuk sebenarnya ya, 4 min X titik ya pangkat 2 dan seterusnya itu, tapi ini saya coba tuliskan dalam bentuk kurung X titik topi 2, ini artinya X kuadrat ditambah Y titik pangkat 2, pangkat 2. Oke, jangan lupa semikolon. Oke ya, kita enter. Nah, selanjutnya untuk memunculkan gambarnya, kita bisa menggunakan command surf dan surf C. Kalau kita surf saja, maka gambarnya tidak akan muncul kontur di sini ya, konturnya tidak muncul. Jadi ini kontur ini memudahkan kita juga ya. Jadi saran saya ya, munculkan saja konturnya. Jadi kita gunakan surf C, artinya surface permukaan dan konturnya dimunculkan gitu ya. Surf C, surf C dari X, Y, dan Z1. Jadi kita buat satu-satu nih, sekaligus ya. Lalu enter. Dan nanti Anda akan mendapatkan gambar yang seperti ini. Oke. Jadi ini adalah gambar permukaan dari paraboloid Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, dan di bawah ini adalah konturnya. Oke ya. Nah, bagaimana dengan paraboloid yang satu lagi? Untuk mendapatkan dua gambar dalam satu frame ini, kita bisa mengetikkan hold on ya. Di sini juga sudah saya tuliskan sintaknya, hold on. Jadi menunjukkan bahwa nanti dua gambar itu ada dalam satu frame. Hold on, enter. Nah, baru kita munculkan grafik Z2-nya dengan tanpa C, jadi hanya surf saja. Nanti kalau dua-duanya konturnya jadi ada dua, dan kita agak sulit melihatnya. Jadi surf X, Y, Z2. Oke, lalu jangan lupa tutup kurung. Dan selalu untuk memunculkan surf ataupun mesh itu kita tidak perlu semikolon. Untuk memunculkan grafik ini kita langsung enter aja ini, dan kita sudah dapatkan gambarnya seperti apa yang sudah kita lihat di file Word yang saya buat. Ini sudah sama ya. Dan kalau sudah seperti ini, kita tinggal kalau mau munculkan nama sumbunya, jangan lupa ya, ini kan kita belum lihat nama sumbunya XYZ itu yang mana. Kita bisa kasih instruksi pada program Octave dengan menuliskan X label ya, seperti ini. X label untuk sumbu X, X label untuk sumbu X, buka kurung, kutip 2, X, tutup 2 lagi, tutup kurung, jangan lupa semikolon. Kemudian Y label, buka kurung, kutip 2Y, titik 2, tutup kurung, semikolon.
dan Z label buka kurung titik 2 Z titik 2 lagi ya, maksudnya kutip 2 semikolon enter, dan kita akan dapati gambar yang kita buat sudah ada nama sumbu. Nah, kemudian kalau Anda tertarik untuk melihat-lihat, Anda bisa gunakan tanda rotasi di sini ya. Tinggal Anda klik, lalu tinggal Anda geser-geser. Oh, seperti apa gambar yang menarik ya. Jadi Anda bisa explore nanti, silahkan saja. Oke, itu untuk menentukan gambar dari permasalahan, dan kita sudah dapat gambar ini. Namun nama-nama fungsinya belum muncul ya, tapi kita bisa tuliskan secara manual. Di sini saya buat seperti Anda lihat. Jadi kita ketahui tadi bahwa yang bawah ini adalah paraboloid Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat ya. Lalu yang atas ini adalah ini, Z sama dengan 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Dan ternyata daerah yang dimaksud ini adalah ya, yang saya beri tanda R, region atau daerah R. Oke, sampai sini mungkin cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan? Oke, mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya. Bapak, Iya, silakan. itu tadi pas saya praktekin di TokTaf, kok hasilnya hilang, Mas? Nggak ada gambarnya. Boleh. Tapi dari saya hilang. Oke, boleh share screen. Kamu boleh share screen. Kita biar sama-sama tahu mungkin apa yang terjadi sama kamu. Karena kalau diomongin kan kita nggak tahu ya. Boleh, silakan di share screen saja. Hafiz, halo. Tapi saya udah hapus, Pak. Ntar saya ulang lagi deh. Oke, jadi nggak perlu kita lihat apa yang terjadi sama kamu kan? Ya udah, bentar saya buat lagi ulang, Pak. Oke, jadi kita tunggu atau bagaimana? Dilanjut aja, Pak. Nggak apa. Oke deh, baik. Saya lanjut, berarti ini saya hide lagi. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut sekarang. Setelah kita tahu daerahnya, gambar dari permasalahan, lalu kita, wow, ini gimana cara menentukan volumenya ya? Karena ini termasuk apa namanya, saya juga nggak bisa nyebutin apa namanya, pakai serabi mungkin ya. Tapi menarik. Nah, sekarang kita flashback sedikit terkait dengan kalkulus ya, baik pada fungsi peubah satu variabel atau dua variabel, yang dimana ide dari kalkulus itu adalah mempartisi suatu daerah ya, apapun bentuk kurvanya, kemudian partisi-partisi itu kita hitung kalau dia pada fungsi satu peubah itu menjadi persegi panjang. Kalau Anda bisa lihat-lihat lagi materi-materi pada kalkulus dasar, dan kita tahu ya persegi panjang kita hitung luasnya ya alas kali tinggi gitu ya. Dan Anda bayangkan hal itu kita terapkan pada benda ini. Jadi di sini kita buat satu, kita ambil satu elemen dari volume. Jadi saya harus bolak-balik di sini. Kita ambil karena ini solid ya, padat, tidak ada rongga. Jadi kita bisa ambil satu elemen dari daerah R ini ya. Di sini ambil aja satu petak lah katakanlah, dan kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Dan kita bisa lihat juga di sini bahwa satu elemen dari volume ini adalah memiliki panjang, lebar, tinggi katakanlah gitu ya. Panjangnya delta Y, lalu panjangnya delta X, dan tingginya delta Z. Oke, apa sih makna dari delta Y, delta X, dan delta Z? Jadi sebenarnya delta Y itu adalah selisih dari Y, delta X selisih dari X, dan delta Z selisih dari Z. Dan apa selisihnya ya, kita tidak tahu angka-angka di kanan kirinya, tapi yang kita tahu
Kalau kita ambil selisihnya ya menjadi delta Y untuk yang di bagian ini. Untuk yang di bagian ini delta X sama seperti pada sumbu Y. Kita lakukan ya, ada 2 titik di antara sini dan sini. Lalu kita ambil selisihnya. Dan begitu juga dengan delta Z. Oke, dan kita tahu bahkan untuk anak-anak yang dari sekolah yang dasar, bahwa menentukan volume itu kita tinggal lakukan apa? Melakukan panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Jadi dengan demikian kita bisa hitung delta V ya. Ini aproksimasi, sebenarnya lebih tepatnya ya. Saya ganti sini. Karena pada kenyataannya si gambar yang daerah R tadi ini tidak flat ya, tapi dia yang membentuk seperti gelombang gitu, jadi tidak flat. Tapi kita bisa ambil nilai limitnya nanti ya, tapi itu nanti kita lihat ini dulu. Jadi kita punya dari gambar 2 ini adalah delta V aproksimasi ya, dari delta X kali delta Y kali delta Z, atau delta Y kali delta X kali ya, kita tahu perkalian, kita bisa kalikan ya, terserah yang Anda inginkan, tapi yang pasti panjang kali lebar kali tinggi. Oke, itu satu elemen kecil dari volume. Nah, sementara Anda bayangkan kalau partisinya dibuat sampai tak hingga, artinya sangat banyak, maka elemen-elemen pada volume itu akan menutupi semua daerah pada gambar ini. Oke, itu intuisinya ya, logikanya sama seperti hal yang kamu lakukan pada fungsi 1 kubah atau fungsi 2 kubah. Nah, dengan menggunakan limit, tentu saja kita dapati integral ya, seperti halnya jumlah Riemann yang Anda pernah pelajari sebelumnya. Jadi di sini perhatikan ini fungsi X, Y, Z itu artinya adalah fungsi dari yang membatasi ya, apapun fungsinya ya. Kita pada kasus ini fungsinya 2 paraboloid, dan delta V adalah salah satu elemen dari volume. Kalau kita partisi sebanyak-banyaknya, kita lihat di sini ya, berarti I, J, dan K ini adalah elemen-elemen pada sumbu X, Y, dan Z. Kemudian dipartisi dari I, dari 1 sampai L, dari 1 sampai M, dari 1 sampai N, dari setiap sumbu X, Y, dan Z-nya. Dan kemudian Anda tadi ya, sampai tak hingga partisinya. Maka kalau kita jumlahkan, kita akan dapatkan volume utuh dari gambar tadi. Itu idenya, itu gagasannya, dan itu kita temukan juga pada fungsi 1 variabel ya, pada luas area di bawah sebuah kurva. Oke. Nah, dalam hal ini kalau kita misalkan fxj sama 1, maka kita akan dapati V itu triple integral dari daerah R dengan kita lihat di sini dx dy dz, yang tadinya awalnya delta x delta y dz, di mana ini adalah aproksimasi, sementara di sini sudah presisi, kita melakukan partisinya sampai tak hingga. Oke, itu mungkin idenya. Nah, sekarang sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya. Oke. Mungkin bisa sebut nama karena saya tidak bisa lihat namanya. Ya, saya Devi, Pak. Oke, Devi, silakan. Ya, itu yang apa? Saya masih bingung, Pak, yang kubusnya ini itu dari apa, yang kecil kotak-kotak itu atau dari dalamnya itu, Pak? Ya, bisa kamu ambil dari dalam, bisa ambil dari luar gitu ya, bebas. Ini sebagai contoh set. Oke. Anda bisa lihat ini kan? Ya. Nah, volume itu kamu ambil di dalam boleh, di luar boleh. Dan karena itu hanya satu elemen kecil dari daerah yang besar ini, tentu saja ya kamu bisa ambil yang mana suka sebenarnya.
Karena elemen kecil gitu. Bayangin elemen kecil ya. Jangan elemen Ya. besar, ya elemen kecil. Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau ambil di dalam, maka kubusnya akan sama dengan gambar yang ini. Jadi kalau kamu ambil dari yang luar, maka tentu tidak flat, tapi dia bergelombang gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, ya kan? Ini kan gelombang ya. Pasti, ya, Oke, oke. itu pasti itu ya Pak, apa pasti kubus ya Pak? Iya, kita ambilnya pasti kubus ya, karena memang salah satu penyusun yang paling mudah kita lihat, kita amati ya kubus gitu dibanding lingkaran. Karena kalau lingkaran kan, kalau bola kan tentu ada celah-celah ya, ada Ya. celah-celah. Kalau kubus dia akan presisi, apalagi kalau kita partisi sampai tahingga. Oke, terima kasih Iya, Devi. sip. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Itu Pak yang tadi punya saya nggak ada gambar. Oke, sekarang kita lanjut ke tahapan berikutnya setelah kita membentuk volume dari benda atau objek solid tadi ya. Oke, nah sekarang bagian tersulitnya adalah menentukan batas. Oke, nah sekarang kita sudah punya intuisi terkait volume benda pada R di sini. Oke, kita punya gambaran. Oke, sekarang saya tahu situasinya, oh seperti ini. Sekarang saya tahu bagaimana cara menentukan volumenya dari benda R ini, benda solid ini, tapi saya mau mengintegrasikan dengan batas-batas apa. Nah, itu menjadi salah satu tahapan yang cukup sulit yang perlu Anda perhatikan baik-baik di sini. Dan perlu trik juga ya, makanya nanti Anda akan belajar beberapa koordinat selain koordinat XY atau biasa disebut oleh beberapa orang dengan koordinat persegi panjang. Nah, di sini kita akan coba integralkan terlebih dahulu terhadap variabel Z. Kenapa variabel Z? Mungkin kamu bertanya, kenapa nggak X dulu Pak? Atau Y dulu? Kita kan punya 3 sumbu di sini, ada X, Y, dan Z. Oke, kalau kita perhatikan ya, paling mudah kita melihat dengan pada sumbu Z, karena kita punya bagian atas dan bagian bawahnya yang mulus ya. Terus kalau kita lihat dari sumbu Y, kita punya ada perpotongan di sini dan di sana. Di X juga ada perpotongan di sini dan sementara Z itu mulus. Oke, jadi kita putuskan untuk mencari batasnya mulai dari variabel Z. Nah, bagaimana cara menentukan variabel batas-batas untuk variabel Z di sini? Ya, kita pasti tahu karena sudah ada gambarnya juga. Dan di bagian bawah kita punya paraboid ini, dan di bagian atas dengan paraboid ini, dan ini sebatasnya. Dan langsung bisa kita tuliskan untuk variabel Z. Itu oke? Oke, kalau tidak ada yang bertanya berarti saya lanjut. Nah, karena kita sudah punya batas untuk variabel Z, tinggal kita lanjut dengan X dulu atau Y dulu. Bebas ya, terserah Anda kamu mau cari yang lebih mudah dulu. Tapi kita perlu transform dulu atau kita perlu cari bayangan dulu. Jadi kalau kita lihat nih benda ini, kita cari bayangannya di bawah nih. Makanya di sini sudah ada kontur yang cukup bisa membantu kita bayangan dari benda ini di bidang XY. Oke, bidang XY itu adalah lingkaran. Oke, jadi kalau kita proyeksikan benda ini, benda solid kepada bidang XY, kita dapati lingkaran seperti pada gambar ini. Nah, ini. Dan proyeksinya ini kita lihat, ini sumbu Y, ini sumbu X ya, saya lupa menulisnya, adalah lingkaran dengan jari-jari itu 2 ya, akar 2. Jadi akar 2. Karena X kuadrat tambah Y kuadrat sama R kuadrat, maka ini adalah akar 2. Oke, dia ada di antara 0 sampai ya akar 2 itu sekitar 1,4 sekian. Oke, jadi kita bisa lihat untuk sumbu X dan Y pada bidang Y. Nah, kita lihat di sini sekarang.
Pada gambar 3 ini kita sebut saja cakram ya, karena kalau lingkaran dia tengahnya bolong, maka ini kita cakram atau disk bahasa Inggrisnya. Artinya dia penuh, tidak berlubang. Kita lihat bahwa cakram ini adalah x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari atau sama dengan ya, jadi ini dua parabola, ini parabola Z1, ini parabola Z2, dan kita temui cakram persamaan cakramnya adalah x kuadrat plus y kuadrat kurang dari atau sama dengan 2. Oke. Sehingga kita tahu bahwa untuk mencari batas dari x ya kita lihat aja 0 sampai 2 ya, ini jari-jari. Oke. Sorry, 0 sampai akar 2 di sini, 0 sampai akar min 2. Jadi untuk sumbu x batasnya min akar 2 sampai plus akar 2. Sementara untuk sumbu y kita tidak menyebutkannya dengan akar min 2 dan akar 2 karena kalau kita ingat kembali bahwa kalau kita pandang ini sebagai fungsi satu variabel ya, di mana y bergantung kepada x, maka kita akan potong-potong ini untuk menentukan daerah di dalam luas di dalam daerah ini. Jadi ini kalau kita slice, potong-potong, maka y-nya itulah bukan lagi batasnya akar 2 ya, tapi dia sebuah fungsi, yaitu fungsinya y sama dengan akar 2 dikurang x kuadrat ya, di mana dia adalah bentuk lain dari persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan akar 2. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi y-nya ini batasnya adalah min akar 2 dikurang x kuadrat sampai dengan akar 2 min x kuadrat, dan kita sudah dapati batas x dan y, kita tinggal tuliskan kembali dalam integralnya secara lengkap seperti ini. Dan tentu saja ini akan sangat sulit bagi Anda mengintegrasikan dengan batas seperti ini. Dan saya tidak sarankan Anda menjawab dalam bentuk seperti ini ya, karena tentu akan membuat Anda stres atau ilfil terhadap mata kuliah ini. Maka dari itu kita akan gunakan koordinat polar. Maka kita akan transformasikan dy dx menjadi r dr d theta, di mana di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari bersama. Namun, di sini karena 3 dimensi, maka kita akan menuliskan koordinat polarnya menjadi r theta z, karena memang ada z di dalam koordinat 3 dimensi. Sementara kalau r theta saja kita tahu ini bekerja pada bidang xy ya, tanpa melibatkan z, dan itu kita sebut sebagai koordinat polar. Tapi karena z di sini, nah inilah yang kita kenal dengan koordinat silinder. Oke, jadi Anda bayangkan kalau polar ada di bidang xy, sementara kalau koordinat silinder ada pada silinder ya, sesuai namanya silinder, artinya Anda punya alas itu pada bidang xy lalu bergerak sepanjang sumbu z. Oke, dan ya kita tahu bahwa kalau pada polar x itu sama dengan r cos theta dan y itu sama dengan r sin theta. Mudah-mudahan kalian masih ingat bagaimana merubah atau mengkonversi dari koordinat persegi panjang atau koordinat kartesius biasanya dengan x polar ya, dengan x dan y dalam bentuk polar. Dan tentu saja z-nya ini masih tetap z, kan tidak berubah ya, sepanjang sumbu z tidak dirubah apapun, jadi tetap z. Dan seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa dx dy itu akan sama dengan r dr d theta. Anda bisa gunakan Jacobian untuk menentukannya ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau Anda tanyakan sebelum saya bergerak lebih jauh. Silahkan. Halo, saya ngomong sendiri kan ini ya. Agnesela mau bertanya? Enggak Pak, dilanjut dulu aja Pak. Beneran? Nggak ada yang nanya? Kalau saya lanjut dulu aja soalnya. Oke, saya lihat waktunya memang termakan cukup banyak ya tadi. Oke, sekarang kita lanjut kalau gitu. Nah, di sini
setelah kita dapati bahwa dxd adalah rdr d theta, maka ketika kita tahu bahwa tadi volumenya adalah, sorry saya tuliskan lagi yang awal tadi ya, yang ini, bahwa volumenya itu adalah dz dy dx, maka d kita bisa rubah jadi rdr d theta, maka kita akan punya elemen dari volumenya adalah dx dy dz sama dengan rdr d theta dz. Jadi hanya merubah dx dy nya saja, dan batasnya tadi sudah kita tahu, sementara untuk yang r dan d theta nya belum. Tapi kita bisa langsung dengan mudah ya kalau dalam koordinat silinder, karena kita tahu bahwa r itu adalah jari-jari, maka kita tahu bahwa jari-jarinya adalah tadi ya 2, 0 sampai 2. Sementara untuk tetanya ya karena dia berotasi sepenuh ya, lingkaran penuh, jadi 0 sampai 2 V. Jadi balik lagi, jadi lebih mudah menggunakan koordinat silinder untuk mengevaluate integral ini. Maka integral akan menjadi seperti ini. Oke. Dan ini akan dengan mudah kita selesaikan. Yang pertama, kita lakukan integral terhadap z di sini ya. Dari batas-batas ini kita dapati ya hasilnya ini. Oke, saya tidak uraikan, tapi saya mau tanya, ada masalah mungkin di sini? Anda bisa coba tuliskan integral dari dz ya, z ya, dengan batas x kuadrat plus y kuadrat batas bawah, dengan batas atasnya 4 min x kuadrat min y kuadrat. Anda tinggal substitusikan batas bawah dikurang batas atas, maka akan Anda dapat ini. Oke, cukup jelas? Oke, kalau tidak ada yang bertanya saya lanjut. Nah, sementara kita tahu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka kita bisa ganti x kuadrat plus y kuadrat yang ini dengan r kuadrat, sehingga bentuk integralnya menjadi lebih simple dan sangat ramah buat kita hitung ya. Kalau tadi cukup buat kita pusing melihat batasnya aja pusing, tapi kali ini kita dapati integral yang cukup sederhana, dan kita bisa kalikan 4 kali r 4r min 2r kali r min 2r pangkat 3, dan kita bisa langsung integrasikan untuk integral dalamnya. Oke, kita bisa lihat integral dalamnya ini di 4r ya 2r kuadrat, 2r pangkat 3, integralnya ya 2/4 ya, atau setengah r pangkat 4, dan batasnya bawah 0, batas atasnya akar 2. Kita tinggal substitusikan, kita peroleh 4 dikurang 2 sama dengan 2. Luar biasa ya, sangat sederhana sekali. Tidak terbayang kalau kamu kerjakan tanpa mengkonversi ke dalam koordinat silinder. Mungkin kamu akan ilfil. Oke. Nah, selanjutnya untuk integral 2, karena kita sudah tahu integral dalamnya 2 ya, kita langsung integralkan 0 sampai 2 V 2 d theta, di mana ya integral dari theta adalah theta. Jadi kita punya 2 theta dengan batas bawah 0, batas atas 2 V. Kita tinggal substitusikan, maka kita peroleh 4 V. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Apa saya terlalu cepat? Atau terlalu lambat? Atau sedang-sedang saja? Kenapa pada diam aja? Kenapa tidak ada respon? Apakah Kalau diulang lagi boleh nggak Pak? yang mana? Dari saya masih bingung aja gitu. Yang mana? Dari awal gimana? Saya nggak terlalu awal banget, dari awal pembahasan ini nih, soal ini. Yang mana tuh? Kamu sebut aja yang mana? Ini pembahasan soal yang mana? Contoh satu. Ya. Ini masih contoh satu yang baru, yang gambar R tadi yang kamu mau coba gambar tapi nggak berhasil itu loh. Oh, ini lanjutannya Pak? Ya, ini belum selesai. Ya, urusan kita belum selesai di contoh satu. Jadi ini masih contoh satu, Hafiz. Kamu pikir ini udah contoh yang lain ya? Iya. Wow. Jadi kalau kamu lihat ini masih pada contoh satu. Oke deh Pak. Oke. Jadi
sebagai summarize atau ringkasan sederhananya dari contoh soal satu ini, bahwa kita ingin menghitung sebuah volume dari benda solid yang dibatasi oleh dua buah paraboloid. Dalam kasus ini kita sudah dapat di gambarnya. Kita coba integralkan pelan-pelan dengan mencoba mengambil satu elemen kecil dari volume pada benda tersebut. Kemudian kita coba lakukan aproksimasi, karena ini memang satu elemen kecil, tidak persis balok atau kubus ya, tapi kita bisa buat aproksimasinya ketika banyak partisi dari elemen volumenya itu menuju hingga, sehingga dia akan menutupi seluruh benda solid tersebut secara presisi, dan kita dapati integral yang kita mau seperti ini. Tentu saya tidak uraikan di sini karena prinsipnya sama dengan yang sebelumnya, baik pada fungsi berubah satu variabel atau fungsi berubah dua buah variabel, sama persis. Namun kali ini kita lakukan pada 3 dimensi. Oke, tadi kita sudah coba uraikan menggunakan variabel x, y, z, namun kita bermasalah dalam menentukan integrasinya seperti ini. Batasnya juga tadi sudah saya sampaikan. Nah, salah satu cara yang efektif dan efisien adalah menggunakan koordinat silinder dengan mengkonvert dy dx atau dx dy menjadi rdr d theta, dan itu terjadi pada bidang xy. Sementara pada sumbu z dia tetap tidak berubah ya, seperti Anda bisa bayangkan. Di sini ada gambar sebenarnya silinder ya, yang di halaman berapa saya lupa. Saya coba, nah ini dia. Jadi kalau Anda bayangkan silinder ya seperti ini, jadi polar itu terjadi di bidang XY, sementara pada sumbu Z dia hanya menentukan tinggi ya, tinggi saja. Jadi kita punya koordinat polar pada yang X dan Y ya, pada bidang XY. Ya, mudah-mudahan bisa membantu tuh. Oke, tadi setelah kita convert menjadi koordinat silinder, kita menemukan bentuk integrasi yang lebih sederhana ya, seperti ini. Wow, ini sangat indah sekali kalau untuk menghitung ini ya. Kita dengan sangat mudahnya mengintegrasikan gitu, tidak ada masalah di sini. Ini terhadap R ya. Yang ini setelah hasilnya ditemukan. Saya mau nanya. Ini ya, silakan Luciana Nur. Bapak tadi ke atas lagi ya Pak, batas-batasnya tahu dari mana? Oke, yang mana tuh? Yang ini? Bukan yang tadi minus akar 2. Oke, yang X, Y, Z berarti ya, yang ini ya? Oke, saya ulang lagi. Untuk yang Z-nya udah oke belum? Belum Kak, saya baru lihat tadi Bapak langsung ke bawah soalnya. Oke, jadi untuk yang Z, sebenarnya kamu tinggal lihat batas-batasnya dari paraboloid yang membatasi bidang R tadi ya, dengan daerah R tadi. Jadi kalau kamu lihat nih, ini kan paraboloid atas ya. Ini paraboloid yang bawah. Paraboloid atasnya apa di sini? Ini. Ya. Oke. Dan sementara paraboloid bawahnya apa? Ini. Ya, mungkin ini saya harusnya nulisnya ini di bawah ya. saya taruh di sini dia supaya kamu nggak bingung. Ini saya taruh di sini mungkin ya. Oke. Jadi kalau kita pandang, tadi saya sudah sebutkan alasannya kenapa saya mulai dari Z dulu, karena Z memiliki batas-batas yang mulus di sini ya, yang di atasnya dibatasi oleh paraboloid Z sama dengan 4 min X kuadrat min Y kuadrat, sementara Z yang bawahnya dibatasi oleh X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi saya dengan mudah menentukan batas pada sumbu Z melihat paraboloid yang membatasi. Makanya di sini untuk yang Z-nya batasnya langsung saya tuliskan saja, karena sudah cukup jelas dari gambar juga posisi batas-batas pada sumbu Z ya. Oke. Oke Pak. Oke, nah sekarang bagaimana dengan batas X dan Y?
tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita akan cari bayangan benda solid ini pada bidang XY. Nah, kontur yang gambar kontur di bawah ini sebenarnya sudah cukup membantu buat kita membayangkan apa bentuk bayangan dari benda ini. Karena kita tahu bahwa si kontur ini adalah miliknya X kuadrat plus Y kuadrat, tapi karena dia posisinya di sini berpotongan ya antara parabola satu dengan yang lainnya, maka tentu konturnya tidak akan berubah ya, masih berbentuk lingkaran. Oke, itu alasannya. Nah, lalu lingkarannya seperti apa? Di sini saya sudah gambarkan. Ya, lingkarannya ternyata di sini adalah lingkaran dengan jari-jari akar 2. Dari mana ke akar 2 tadi? Sebenarnya kamu bisa lakukan seperti ini yang saya tuliskan di sini. Jadi ini sebenarnya adalah piringan atau cakram atau disk yang dimana dia berisi ya, bukan bolong. Kalau lingkaran kan dia bolong ya, lingkaran dia bolong. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 itu dia lingkaran. Tapi ketika dia X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari... Pak. Kenapa? Saya tiba-tiba paham Pak, terima kasih. Oh, good. Iya, Pak. Good, bagus. Oke, kalau gitu terima kasih kalau sudah paham. Oke, selanjutnya mungkin selain Lucy. Tidak ada? Wow. Are you guys still listening me? Masih Pak, masih mendengarkan. Oke. Oke. I'm afraid you are sleeping. sorry. Oke, sekarang kita masuk ke contoh 2 ya. Jadi kita sudah temukan bahwa volume dari daerah yang dibentuk oleh dua parabola tadi adalah 4pi. Oke, 4pi. Nah, sekarang kita akan lihat contoh lain terkait dengan menentukan volume. Oke, di sini kita sudah punya persamaan bola satuan. Kalau Anda ingat, X kuadrat plus Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, dan ini sebuah bidang ya. Ini bidang Z sama dengan 1 min Y. Oke. Lagi-lagi kalau kita tidak gambarkan, ya sebenarnya tidak apa-apa sih ya. Tapi mungkin kurang aja gitu. Ada sesuatu yang saya belum paham ini. Bagaimana bentuknya gitu. Kalau bola it's okay lah, kita mungkin paham, tapi kalau dipotong atau dibatasi oleh dengan Z sama dengan 1 min itu bagaimana gambarnya atau bagaimana situasinya. Oke ya. Nanti kali ini kita akan coba gambarkan permasalahannya. Oke, kita lihat sekarang di sini. Di sini sudah ada sintaknya dan sama seperti yang pada contoh 1, sebenarnya kita mulai dengan mesh script. Namun kali ini saya tidak ketik, saya akan kopas saja ya untuk menyingkat waktu. Bapak, itu sintaknya itu udah ada apa emang kita harus ngetik sendiri nanti? Gimana? Ngetik sendiri. Jadi kamu nanti bisa eksplorasi dengan mengganti koordinat-koordinatnya. Di sini kan untuk X ya coba min 1 sampai 1 ya. Kalau kamu ganti-ganti boleh, gitu, tidak ada yang melarang sih. Dan nggak ada yang nangkep juga ya. Polisi nggak bakal nangkep kita, kok tenang aja. Untuk ya kayak untuk koordinat X-nya kita tuliskan ya mirip dengan yang sebelumnya. Kemudian fungsinya kita ya ini kayaknya lebih sederhana, saya ketik aja Z1 kita anggap saja ya, karena ada 2 Z nanti di sana. Z1 sama dengan 1 min Y. Jangan lupa semikolon. Nah, kemudian di sini comment at mesh yaitu mirip dengan surf, hanya bedanya mesh dengan surf itu lebih apa ya, mungkin halus. Saya kurang paham, tapi kok Anda bisa explore dua-duanya, baik mesh maupun surf. Jadi ini mesh, kita coba X, Y, Z1, kemudian enter. Oke, Octave ini masih ada gambarnya, saya harus close dulu. Kadang-kadang dia jadi muncul yang lain.
Oke, nah ini kalau Anda lihat ini adalah sebuah bidang dari Z sama dengan 1 min Y. Oke. Ya, Anda bisa bayangkan gambar ini memudahkan kita mencerna permasalahan. Jadi ini bidang. Oke. Kemudian sama seperti contohnya, supaya kita dapatkan dua gambar pada satu frame, kita ketikkan hold on supaya kedua gambar bisa masuk ya. Untuk bola kita cukup mengetik sphere untuk yang pertama, sphere. Kemudian Anda bisa lihat gambarnya seperti ini. Tapi ini agak gepeng ya. Makanya untuk tidak gepeng kita buat axis equal, artinya sumbu-sumbunya sama gitu, jarak-jaraknya sama. Jadi nanti dia nggak gepeng lagi. Kan kalau gepeng nggak enak ya gambar. Oke. Udah cukup enak dilihat, dan ini kita bisa rotate dan kita bisa ternyata begini gambarnya. Dan kita bisa lihat bahwa kalau melihat dari sumbu Z ya, ini saya belum perlihatkan labelnya ya, sama seperti tadi sebenarnya labelnya. Tapi kalau Anda sudah punya history dalam menggunakan ini, kita tinggal klik-klik aja sih. Klik dan klik. Jadi kita sudah punya nama-namanya di sini, X, Y, dan Z ya. Dan ini cukup bagus kalau kita lihat. Nah, ini mesh ini dia begini. Kalau dia sort nanti warnanya biru, mirip seperti ini. Jadi kalau kita pakai fungsi mesh, ini kurang lebih begini dia gambarnya, warna-warnanya begini. Nah, sekarang apa selanjutnya setelah kita tahu gambarnya? Ya, kita akan nama-namakan ya, seperti di sini. Berarti ini volume yang ingin kita cari, ini batasnya untuk yang bawah, ini batas untuk yang atas. Jadi kita bisa langsung lihat, ini batas bawah adalah bidang Z sama dengan 1 min, batas atasnya adalah bola satuan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Bapak, saya mau nanya Pak. Oke. Yang batas atasnya berapa Pak itu Pak? Kalau yang dari sini, dari gambar. Oke. Kamu akan lihat ini dari sumbu apa dulu? Sumbu apa sih Pak ini? Ini kelihatan nggak nih? Ada Z, ini ada Y, ini ada X. Iya. Sumbu apa? Z. Oke, Z. Bukan Pak. Ya, terserah kamu. Kamu mau pilih yang enggak, ini hanya pilihan aja. Kamu mau lihat batas yang mana dulu gitu ya, sama seperti pada contoh 1 kan. Saya mau mulai dari Z dulu. Kenapa? Alasannya lebih mudah melihat batasannya gitu. Iya. Oke. Oke, kita akan lihat sintak di sini. Dan di sini pun sama. Kita akan lebih mudah melihat pada sumbu Z. Mengapa? Karena pada sumbu Z kalau kita lihat daerah solid yang ingin kita cari volumenya itu jelas sekali. Batas atasnya adalah bola satuan, batas bawahnya adalah bidang Z. Jadi kita langsung tuliskan saja batasannya. Ya, ini kita tinggal rubah X kuadrat plus Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 dengan Z sama dengan akar dari 1 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Dan kita dapati batasnya, kita tuliskan saja langsung untuk variabel Z. Oke. Jadi batasnya itu akar ya Pak? Untuk sumbu Z ya? Iya. Ya. Yang batas atas ya. Karena kan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1 kan? Dan kita perlu menuliskannya dalam bentuk Z sama dengan kan? Oh ya, ngerti. Oke. Ya, kita dapati ini. Batas bawah ini. Ini batas atas ini. Oke ya? Cukup? Jelas? Jelas Pak. Oke, terima kasih. Saya bisa sekarang kita akan coba cari batas untuk X dan Y-nya. Bagaimana kita mau cari batas untuk Y? Sekali lagi, kita perlu cari bayangan dari daerah ini. Pada apa? Pada bidang XY. Nah, kelebihan dari Octave, kita bisa simulasikan tadi. Kalau saya mau rubah ini, kita tinggal geser atau gerakan saja. Kita mau lihat pada sumbu
pada bidang XY. Ya sudah, kita buat aja begini. Nah, tinggal kita rotate aja kan. Nah, inilah batas pada XY, tapi ini kelihatannya kebalik sih. Karena positif harusnya di atas ya. Oke, sorry. Ya, Anda tinggal main-main aja sih di sini sebenarnya. Sambil export lah gitu. Oke. Pas. Ini yang kita dapat bayangan pada bidang XY. Jadi seperti telur atau elips ya. Dimana Y-nya jelas batasnya dari 0 sampai 1. Cukup jelas? Jelas, Pak. Ya. Yes, Pak. Oke. Sementara untuk X-nya kita nggak tahu nih batasnya berapa nih ya. Ini sepertinya min 0, berapa ini 0, berapa gitu ya. Maka dari itu batas X-nya tentu bukan sebuah angka, tapi dia akan berupa fungsi. Oke, kita lanjut ke sini sekarang. Nah, di sini kita tadi sudah gambarkan, saya tinggal copy masukkan ke situ. Dan kita sudah tahu tadi jawabannya untuk Y batasnya jelas sekali dari 0 sampai 1. Sementara untuk X, nah ini menarik. Kita lihat untuk X ini, kita bisa dapati batas-batasnya secara aljabar ya. Jadi kita punya 2Z tadi kan, kita buat persamaannya, Z sama dengan Z, lalu kita operasikan. Hasilnya ini. Saya tidak perlu jelaskan kan? Atau saya perlu jelaskan yang ini? Saya tahu kalian semua pasti sudah terbiasa dengan operasi aljabar ya. Jadi kuadratkan kedua ruas, yang sebelah ruas kiri ini menjadi 1 min 2Y plus Y kuadrat, yang sebelah kanan akarnya hilang. Sisanya 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Lalu kemudian untuk yang seterusnya ini operasi aljabar biasa. Kita tinggal ya cancel 1 sama 1 habis, lalu yang min Y kuadrat di ruas kanan ini kita tinggal pindahkan jadi Y kuadrat tambah Y kuadrat jadi 2Y kuadrat. Oke. Maka kita peroleh X kuadrat sama dengan 2Y dikurang 2Y kuadrat ya, dengan mengalihkan ini atau dengan memindahkan ruas ya, terserah bahasanya. Tapi yang benar sih mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1. Maka kita peroleh X kuadrat sama dengan 2Y dikurang 2Y kuadrat. Dan kita ambil akarnya, kita akan dapatkan plus minus ya. Dari akar 2Y plus 2Y dikurang 2Y kuadrat. Maka kita dapati batasnya adalah ini. Jadi ini batas bawahnya ternyata, batas bawahnya untuk X itu berarti yang ini. Ini adalah min akar 2Y dikurang 2Y kuadrat, sementara yang ini akar 2Y dikurang 2Y kuadrat. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita tuliskan secara utuh, kita dapati integralnya ini. Namun lagi-lagi kita lihat, wow, batasnya itu cukup menarik ya. Kalau ya Anda silakan coba, kamu bisa coba integrasikan integral ini dengan cara biasa ya. Ini kan adalah integral dari dz adalah z, masukkan batas atas bawah, maka kamu akan dapati akar 1 min X kuadrat min Y kuadrat dikurang 1 min Y, lalu integralkan lagi terhadap X. Wow, itu sangat rumit sekali. Nah, saya tidak sarankan, tapi kalau kamu mau nekat boleh. Sorry bercanda ya. Kemudian apa sih cara yang termudahnya? Nah, kita akan menggunakan koordinat bola. Nah, di sini koordinat bola ini agak mirip dengan koordinat kubus, tapi silinder, tapi jelas bola dengan silinder berbeda ya. Silinder ya seperti tabung drum gitu kan. Bola ya bola gitu lah, pasti ada perbedaannya. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan sedikit ya, tidak terlalu banyak tapi mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Jadi di sini kita perlu pahami dulu bahwa dalam koordinat bola kita punya rho itu seperti R di bidang XY ya. Di bidang XY itu kan jari-jari R ya. R itu kan jari-jari lingkaran pada bidang XY. Nah, rho itu adalah jari-jari bola. Oke. Jari-jari bola. Jadi saya bisa sebutkan di sini jari-jari bola atau jarak dari titik asal ke sebuah titik pada
pada bola. Tapi karena ini satuan, bola satuan, ya kita tahu bahwa rho-nya sama dengan 1. Oke, gitu ya. Dan kita tahu ini adalah jarak Euclid. Jadi sebenarnya sama saja, baik di bidang maupun pada bola, tetap jarak itu ya akar dari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat pada koordinat x, y, z. Dan kemudian, nah sekarang ada pi. Ya, ini kita baca pi adalah sudut yang dibentuk, ya ini gambarnya nih. Sudut yang dibentuk dari sumbu z positif ya, bukan negatif karena ini z positif, z negatif ada di bawahnya. Pada bidang xy, dan kita tahu bidang xy itu mengandung r. Jadi kita bisa pandang ini kalau pada oktav kurang lebih begini nih. Ini sebagai simulasi ya. Ini sumbu z, oke. Dan kita bisa pandang z dan y saja misalkan, atau z dengan x saja. Nah, kurang lebih gini. Oke. Ups. Oh, gitu. Sip. Kurang lebih begini ya. Jadi ini tampilan dari bidang ZY. Jadi kurang lebih sama gini. Jadi ini sumbu Z, kemudian P ini adalah sudut yang dibentuk dari sumbu Z ke bidang XY dengan besar V. Oke. Jadi kita punya theta pada bidang XY dan kita punya V pada bidang ZY atau ZX, ZY atau ZX gitu ya. Tapi di sini kita representasikan saja dengan R karena R mewakili bidang XY. Oke, jadi ini adalah tampilan pada bidang RZ. Cukup jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat pada gambar 6 ini ya, bahwa R adalah, tadi saya sudah sebutkan berulang-ulang, R adalah koordinat polar pada bidang XY, di mana X sama dengan R cos theta dan Y sama R sin theta. Saya berharap ini sudah ada di luar kepala kalian semua, jadi ketika dibutuhkan kalian tinggal ambil lagi. Nah, dengan trigonometri kita akan dapati hubungan ya. Yang pertama, kita lihat R di sini, oke. Kita ambil, ini saya tidak buat garis-garisnya ya, harusnya kalau saya mau buat garis-garisnya itu kurang lebih begini. Saya ambil aja garis ini satu, oke. Kemudian saya copy aja ini ya, saya copy, saya pastikan, lalu saya rotate ya, rotate. Ini saya akan tempelkan ini pada sumbu Z. Oops, sorry, kurang lebih begini, tapi ini nggak presisi ya. Oke, ini saya agak perkecil aja deh, mungkin sorry, memang agak berat hidup kita kalau kita menggunakan teknologi di online ini ya. Tapi kurang lebih begini sih. Oh, saya tidak bisa klik yang ini lagi. Oke. Saya geser. Oke, misalkan begini ya. Bertemu di row, bertemu di satu titik di row panjangnya jari bola. Dan dengan menggunakan trigonometri kita tahu bahwa R adalah rho, oke, sin pi, karena ini sudut berseberangan ya, dalam berseberangan, jadi ini sama-sama V. Di sini sama-sama V. Jadi rho sama dengan R sama dengan rho sin pi. Cukup jelas ya. Sekali lagi ya. R dari sini kemari ini R ya. Terus sama dengan rho sin pi, atau kita bisa mulai dari sin pi sama dengan R dibagi rho, sama aja gitu sih. Oke, cukup jelas ya. Insya Allah. Oke. Ini kelihatannya saya agak ini jangan dipandang dulu ya, ini kayak ada sedikit miss dari tulisan saya. Dan Z kita bisa lihat, Z di sini adalah rho cos pi, atau kita bisa lihat cos pi adalah Z dibagi rho, ya sama aja sebenarnya. Dan setelah kita dapat R dan Z, kita masukkan
nilai R ini ke dalam X dan Y, ke dalam koordinat polar X dan Y, sehingga kita dapati X dan Y seperti ini. Jadi kita tinggal menggantikan R ini, yang ini dengan yang ini. Jadi R di sini jadi rho sin pi cos theta, Y di sini rho sin pi sin theta. Oke? Oke ya. Ini oke, saya lanjut. Kemudian untuk mengetahui hubungan rho, theta dan phi, perhatikan gambar berikut. Nah, ini sheet kita udah mulai teknis. Jadi di sini kita ambil lagi satu elemen volume dari daerah ini. Jadi sama seperti contoh satu, kita ambil elemennya ya. Tapi di sini penjelasannya perlu dibuat detail karena ini bola. Kemudian elemen tadi kita perbesar di sini. Ini saya ambil dari bukunya Stewart ya, karena ini gambarnya cukup rumit, jadi saya ambil aja. Tapi idenya sama saja sebenarnya. Jadi di sini kita ambil seperti apa ini, balok lah mungkin ya. Ya tidak persis balok karena dia tidak flat kan, dia gelombang gitu. Kalau Anda lihat di gambar ini gelombang kan. Oke, tapi idenya kita ambil aproksimasi ini sebagai balok. Tentu saja kita lihat balok itu punya panjang, punya lebar, punya tinggi kan. Maka volumenya kita bisa hitung dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kita tidak menyadarinya. Tapi ingat bahwa ini adalah aproksimasi karena memang dia tidak rata. Sekali lagi dia tidak rata. Nah, bagaimana panjang, lebar, dan tingginya kita bisa lihat dengan dari ini. Jadi untuk panjangnya adalah kita lihat rho i ya, rho i delta v, yang ini kita anggap saja sebagai panjang. Rho i delta v itu oke, bener ya, yang ini ya. Oke, kemudian lebarnya itu yang ini, lebarnya ini rho i delta theta, rho i delta theta. Jadi kita di sini menggunakan trigonometri semua nih. Anda bisa lihat di sini rho i delta theta. Jadi pada bidang XY kita punya R ya, tadi bukan rho i tapi RI. Jadi RI kita punya R, sementara di bidang ZR tadi kita punya P. Jadi ada R, ada P. Maka untuk yang lebar ini ya, lebar yang ini nih, kecil ini atau yang inilah, bisa kita lihat adalah RI delta theta, RI delta theta. Atau karena tadi R-nya adalah rho sin V ya, maka kita bisa gantikan dengan rho I sin VK. VK di sini adalah satu buah sudut ya, entah sudutnya berapa, kita sebut saja VK. Dikalikan dengan delta theta ya, karena delta theta RI kali delta theta, jadi rho I sin VK delta theta. Ini untuk lebarnya. Sementara tingginya kita bisa lihat di sini delta rho, jadi bagian dari panjang jari-jari bola ya. Jadi ingat sekali lagi, delta di sini adalah semuanya selisih aproksimasi. Kita nggak tahu di sini koordinatnya berapa, di sini berapa, tapi kita ambil saja itu sebagai delta rho, delta theta, dan delta v. Oke ya, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, karena ini akan sangat berguna bagi Anda ketika nanti Anda mengajar sebagai seorang guru yang profesional lulusan dari UHAMK. Jangan bikin malu. Ada? Bapak, saya mau nanya, Pak. Oke, siapa namanya? Karena saya tidak lihat nama kamu. Devi, Pak. Oh, Devi lagi. Kenapa Devi? Saya bingung, Pak. Kenapa pakainya yang apa, rho sama pi ya, Pak? Oke, kamu Ya, bisa ganti dengan variabel yang lain sih sebenarnya. ini cuma ini aja, Pak. Kayak Ya, ini simbol aja. konvensi. Kalau kamu baca beberapa buku, banyak dari buku itu, hampir semua bahkan menggunakan huruf-huruf V dan rho untuk menotasikan
baik itu jari-jari bola maupun sudut yang dibentuk antara sumbu Z dengan bidang XY. Jadi itu hanya konvensi aja, tapi kamu bisa ganti kok, nggak apa-apa. Kamu mau suka dengan alpha, beta atau dan yang lain boleh. Ya. Tapi nggak ada nilainya gitu ya Pak? Maksudnya angka pastinya gitu nggak ya Pak ya? Ini kayak cuma permisalan. Ya, kita ini di sini sedang mencoba memahami dari sebuah elemen ya, dan kita tidak tahu ukurannya gitu. Tapi yang kita tahu bahwa di sana ada selisih-selisih antar baik pada panjang maupun pada lebarnya maupun pada tingginya, dan kita tahu bahwa gambar ini tidak flat, Devi, karena dia bergelombang kan, karena bola kan. Maka semua kita lakukan dengan pendekatan atau aproksimasi. Jadi kita tidak punya angka di sini sebenarnya. Tapi ini gagasan atau ide. Justru di sini letak pentingnya gitu pemahaman ini. Oke gitu. Oke. Iya Pak. Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Kelihatannya oke ya, kita lanjut. Mudah-mudahan semua masih fokus ya. Apalagi ada yang belum makan siang, mungkin lapar nanti. Nah, sekarang dari panjang, lebar, dan yang tinggi tadi, kita tinggal hitung volume. Kita tahu bahwa volume sebuah balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, ya sudah, kita kalikan aja ini semua. Tapi ingat, semuanya itu masih aproksimasi. Kan memang pada dasarnya tidak flat ya, di balok ini tidak flat. Oke, maka kita dapati delta V itu aproksimasi dari rho I delta V. Ini yang ngomongnya ini P, ini P, ini V, ya beda ya. Mudah-mudahan tidak keliru nih. Delta V, kita nyebutnya V aja, V volume, V volume, rho I delta P, kali rho I sin V K, delta theta kali delta rho. Atau rho I kali rho I adalah rho I kuadrat, sin V K tetap, lalu ya kita susun yang lainnya, delta rho, delta theta, delta P. Kemudian sama ya, ide sebelumnya kita terapkan juga di sini. Dengan menggunakan limit ya, kita partisi sebanyak-banyaknya sampai terhingga, maka kita akan dapati integral ya. Jadi idenya masih dia juga sebenarnya. Namun sekarang sudah dalam variabel d rho, d theta, dp. Di mana rho itu adalah jari-jari bola, kita tahu theta adalah sudut yang dibentuk pada bidang XY, dan P adalah sudut yang dibentuk antara sudut Z dengan bidang XY. Kita sudah dapat ide ini, dan sekarang kita tinggal lanjutkan batas-batas, menentukan batas-batas rho, theta, dan P. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ya, kembali lagi tadi, untuk memahaminya kita gambarkan. Jadi kalau yang tadi sudah saya copy di sini ya. Jadi kalau kita lihat nih, bidang Z pada terhadap Y atau X ya, kita lihat batasannya nih. Oke. Karena rho-nya 1 tadi ya. Rho-nya 1 artinya rho-nya itu sudah jelas dari 0 sampai 1. Dan ya tidak ada yang membantah itu, karena memang jelas bahwa bolanya adalah bola satuan. Maka pasti dari 0 sampai 1. Nah, sementara tetanya bagaimana? Kita harus lihat theta, karena di bidang XY, maka kita harus lihat pada bidang XY. Proyeksi dia itu, si benda solid itu pada bidang XY, dan tadi sudah kita gambarkan seperti oke, gambarnya tadi mana? Udah. Gambarnya ada di atas kayaknya ya. Oh, nggak ada ya? Oh, saya lupa berarti naruh gambar bayangannya. Oke lah, saya coba perlihatkan lagi berarti di sini. Kalau pada bidang XY berarti kita tinggal lihat pada bidang XY. Oke ini ya. Oke-nya ada sih tapi di atas ya. Ya, oke. Ada kayaknya di atas tapi. Ups, sorry. Oke, nah ini kita lihat bayangannya. Jadi sebenarnya kita udah tahu juga bahwa si theta itu atau bayangan ya, bayangan dari benda solid air itu pada bidang XY pasti dari 0 sampai 2pi, karena memang dia balik lagi.
ya, satu lingkaran, walaupun tidak lingkaran betul di elip, tapi tetap sudut yang dibentuknya dari 0 sampai 2 pi itu is oke, nggak ada masalah. Nah, bagaimana dengan itu theta ya? Nah, bagaimana dengan pi? Oke, untuk pi kita tahu bahwa pi itu tadi adalah sudut yang dibentuk antara sumbu z positif dengan bidang xy. Dan kita lihat di sini sebuah garis. Ini sebenarnya cukup menarik ya. Kalau kita lihat dari gambarnya, kita tahu bahwa garis ini adalah membagi dua sama besar setiap petak yang dilaluinya. Dan sudut yang dibentuk pasti 45 derajat. Udah pasti. Tapi ya kita coba dengan aljabar. Oke, dari gambar 9 ini cukup jelas bahwa pi-nya itu dari 0 sampai pi per 4 karena memang membagi dua ya. Garis ini kita membagi dua sama besar setiap petak yang dilaluinya. Tapi kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada. Jadi garis ini adalah kita tahu Z sama dengan 1 min Y. Atau kita bisa tuliskan ya Z tambah Y sama dengan 1 lah. Dan kita tahu dari garis itu akan membentuk segitiga siku-siku sama kaki. Ya, ini sudut siku-siku di sini. Oke, kalau Anda jelas, mudah-mudahan jelas ya. Ini siku-siku dan sudut-sudut di kakinya itu mesti sama. Karena ini 90, maka sisanya 90 bagi 2, 45. Cukup simpel seperti itu. Dan kita sudah dapati batas-batas untuk rho 0 sampai 1, theta 0 sampai 2 phi, dan phi 0 sampai pi per 4. Dan kita akan dapati sangat sederhana sekali, beda dengan yang sebelumnya. Sekira dengan begini kamu bisa mengintegralkan dengan cepat ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya izin minum dulu, aus. Oh, saya tidak dapat respon sama sekali. Berarti Pak, berarti kalau ada soal gini harus pakai Octave dong Pak. Ya itu mengetahui gambarnya gitu ya. Ya itu untuk memperdalam pemahaman kita tentang satu permasalahan. Tapi kalau kamu punya kemampuan spasial yang bagus, kamu tidak perlu Octave, kamu bisa oret-oret sendiri langsung dapat, ya nggak apa-apa, tidak dilarang juga. Oke. Tapi saya sarankan memang menggunakan Octave lah, biar lebih keren aja gitu. Kamu juga nanti ngajar sama siswa-siswa, oh bapak tahu nih cara menggambar nih dengan Octave loh gitu. Kan itu ilmu, kamu tidak akan dapati di tempat lain. Kamu pun tidak mungkin ada di YouTube penjelasannya, tapi ya siapa yang tahu dari penjelasan itu bisa dipahami atau tidak gitu kan. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya belum dapat respon. Saya khawatir pada tidur gitu. Kalau pada tidur ya sangat disayangkan sekali ya, karena kuota kamu sudah dipakai untuk belajar tapi kamunya tidur. Tapi mudah-mudahan sih tidak tidur ya. Bapak punya website ini enggak? 5.2 yang punya Bapak. Yang 5.2 punya Bapak. Yang mana ya? Website downloadnya saat yang oh ya, nanti saya share di web. Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut karena mengingat waktu 1 menit lagi jam 3. Tapi kita sebenarnya sampai 15.30. Tapi saya kasihan saja sama ada beberapa mahasiswa habis ini ikut kuliah lagi dan presentasi gitu. Oh my god, kasihan sekali. sorry. Saya hanya mengingatkan. Jadi nanti oke ya. Dari segini kita tinggal integralkan. Yang pertama integral dalam, kita lihat rho sin pi d rho. Oke, rho kuadrat diintegralkan ya sepertiga rho pangkat 3 ya. Udah selesai nih sin v. Sin v sebenarnya bisa kita taruh luar karena dia yang di saat d rho ini dia dianggap sebagai konstan, tetapi oke nggak apa-apa. Kemudian batasnya 0 dan 1 masukkan ya sepertiga kali 1 ya sepertiga gitu ya. Sepertiga kali 0 ya 0, nggak usah dihitung, jadi langsung sepertiga sin v d theta df pi.
Untuk yang integral ini 0 sampai 2pi ya kita lihat di theta. Karena ini variabelnya pi, maka ya langsung kasih theta aja gitu. Jadi sederhana sekali ini. Kalau di sini saya yakin kamu bisa. Ya udah, integral dari sepertiga sin pi d theta ya theta per 3. Batasnya 0 sampai 2pi, masukkan tetanya ganti 2pi jadi 2pi sin pi per 3. Lalu integralkan lagi dengan ini ya, dengan batas 0 sampai per 4 dpi. Nah, ini kamu tahu bahwa sin pi integralnya adalah min cos pi ya. Ya sudah, tinggal masukkan batasnya 0 sampai per 4, kamu dapat ini jawaban akhirnya. Jadi volume dari daerah yang dibatasi oleh bola satuan dan y sama dengan 1 min z ini, z sama dengan 1 min ini tadi adalah min akar 2 pi tambah 2 pi per 3, atau kamu bisa sederhanakan ini jadi min akar 2 plus 2 pi nya taruh luar boleh, whatever di situ boleh kamu tuliskan, yang penting kamu sudah dapatkan bentuk akhirnya. Oke, sampai sini mungkin kamu ada yang mau nanya? Saya belum dapat res. Oke, lu sih gimana? Kamu mau nanya? Gak nanya sih Pak, cuman mungkin kita tuh belum tahu tahap-tahapannya, jadi belum paham langsung gitu loh Pak. Cuman ngerti mah ngerti. Oh, good. Tapi nggak refleks. Ya, mudah-mudahan nanti video yang dikirim oleh Sheila ini bisa mempermudah, karena nanti bisa diputar-putar gitu ya, sampai kusut lah boleh. Iya Pak. Oke. Saya kira mungkin itu aja dulu ya. Untuk aplikasinya, kamu tinggal hafalin aja rumusnya, karena pada prinsipnya semuanya dengan integral itu sama saja cara mengintegralkannya. Yang penting kamu tahu cari batasnya, yang penting kamu tahu cara mengintegralkannya, that's it, cukup, selesai. Nah, untuk aplikasinya kamu bisa baca lagi. Untuk menentukan massa benda solid atau benda padat itu seperti apa, kamu bisa hitung dengan menggunakan rumus ini. Untuk massanya ya, tergantung massa jenisnya. Kalau massa jenis suatu bendanya sudah diketahui ya kamu sesuaikan, tapi kalau misalkan hanya satu ya cukup langsung devi aja, berarti bukan devi kamu ya, devi ini. jadi langsung integral rangkap 3 pada benda solid R devi, selesai. Berarti itu dia sama juga mencari volume. Kemudian untuk menentukan pusat massa, kamu bisa gunakan rumus ini koordinat pusat massa dari sebuah benda padat, dan masing-masing integralnya kamu bisa lihat polanya. Untuk pusat pada x bar itu ya x delta dv, untuk y delta dv, z delta dv. Ingat ya, ini adalah pusat massa, jadi kamu bisa aproksimasi atau tentukan benda solid apapun kalau kamu bisa menentukan batas-batasnya dan kamu tahu nama-nama fungsinya, kamu bisa tentukan letak pusat massa sebuah benda padat. Lalu di sini ada momen inersia, atau kamu tahu itu adalah kelembaman sebuah benda untuk berotasi. Jadi ini ada kaitannya dengan rotasi. Makanya di sini ada 3 kemungkinan, ada rotasi terhadap sumbu x, ada rotasi terhadap sumbu y, dan ada rotasi terhadap sumbu z. Oke. Dan sisanya kamu tinggal menerapkan apa yang sudah ada pada contoh 1 dan 2. Kemudian untuk menentukan rata-rata nilai sebuah fungsi, kamu bisa gunakan rumus F bar sama dengan 1 dibagi volume pada daerah R dikalikan integral lipat 3 pada daerah R F dv. Atau kamu bisa menentukan rata-rata beratnya jika memang diberikan massa jenisnya ya. Tinggal kasih delta. Kemudian untuk contoh 3 ini contoh-contoh terkait aplikasi, kamu bisa baca-baca lagi. Di sini ada oktavnya, sintak maksudnya, sintak pada oktav dan cara-caranya. Kamu bisa cari-cari penjelasan nanti, atau ya diskusi mungkin boleh ya. Dan ini integrasinya cukup panjang. Oke, dan terakhir ini terkait dengan massa dari sebuah silinder ya, dengan massa jenisnya delta sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Caranya sama aja. Jadi
poinnya gini, ya, saya ambil ringkasannya. Ketika kamu menemukan sebuah daerah melibatkan ada bola di sana, disarankan menggunakan koordinat bola. Kalau kemudian kamu menemukan sebuah soal dengan ada sebuah daerah di sana dalam sebuah silinder, kamu menggunakan koordinat silinder, cukup selesai gitu ya. Tapi untuk tetahedron tadi itu karena tidak melibatkan keduanya, maka kamu menggunakan koordinat persegi panjang atau koordinat aksial lah gitu ya, bahasa lainnya. Jadi di sini tidak menggunakan baik itu apa silinder maupun bola. Jadi dia diintegralkan saja, makanya panjang ini. Tapi untungnya ya fungsinya tidak terlalu kompleks ya. Bayangkan kalau fungsinya kompleks ini. Oke, kamu tahu tetahedron ya, kalau yang belajar geometri waktu semester kemarin dengan saya juga sama Pak Samsul, kita sudah pernah bangun ya, kita konstruksi itu dengan GeoGebra. Nah, kalau dengan R kamu bisa dapati sintaknya seperti ini. Oke, tetahedron. Oke, saya kira cukup lah ya. Mudah-mudahan pencerahan ini bisa berguna bagi Anda semua. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Halo. Ya, Devi. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Yang